Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Kampus Akademik Maritim Indonesia IP Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah Ilmu Ekonomi Perusahaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Arsyad, NIT 6021026. Jurusan Tata Laksana tingkat 1. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi perusahaan. Jadi, ilmu ekonomi perusahaan adalah suatu bagian dari ilmu ekonomi yang khusus bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala dalam rumah tangga perusahaan. Ilmu ekonomi terbagi atas dua bagian, yaitu ilmu ekonomi perusahaan dan ilmu ekonomi sosial. Ilmu ekonomi sosial itu disebut juga ilmu ekonomi umum. Ekonomi perusahaan adalah suatu bagian dari ilmu ekonomi yang khusus bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala dalam rumah tangga perusahaan. Ada dua cara dalam melakukan pembagian ilmu ekonomi. Pembagian yang pertama berdasarkan atas pokok-pokok persoalan, sedangkan pembagian yang kedua berdasarkan atas sifat-sifat cabang perusahaan. Ilmu ekonomi perusahaan berdasar atas pokok-pokok persoalan dibagi atas 5 bagian, yaitu 1. Persoalan tentang harga pokok. 2. Persoalan tentang pembelanjaan. 3. Persoalan tentang neraca. 4. Persoalan tentang organisasi dan teknik perniagaan. 5. Persoalan tentang organisasi. Persoalan tentang harga pokok meliputi persoalan tentang harga pokok, historis, harga pengganti, unsur-unsur harga pokok, perkhususan harga pokok. Persoalan tentang pembelanjaan meliputi persoalan-persoalan tentang likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, sumber-sumber dan jenis-jenis penawaran kekayaan, analisis kebutuhan kekayaan, perluasan dan organisasi. Persoalan tentang neraca menguraikan tentang neraca statis, dinamis, dan organis, jenis-jenis neraca dan penilaian pos-pos neraca. Persoalan tentang organisasi dan teknik perniagaan menguraikan tentang timbulnya perniagaan, fungsi perniagaan, kekuatan menyisihkan dan memasukkan perniagaan, waktu, restriksi dan pengaturan dalam dunia dagang. Persoalan tentang organisasi meliputi persoalan organisasi intern dan organisasi ekstern. Organisasi intern mengupas tentang jenis-jenis organisasi, masalah pimpinan, persoalan tentang tata cara usaha, persoalan keuangan, masalah personalia, perencanaan dan pengawasan produksi, dan masalah marketing. Organisasi ekstern mengupas persoalan-persoalan tentang bentuk badan usaha, pemilihan letak perusahaan, kombinasi dan khususnya badan usaha, pengaturan dalam dunia perusahaan. Dalam persoalan kombinasi dan pengkhususan badan usaha diuraikan tentang integrasi, paralisasi, diferensiasi, dan spesialisasi. Juga di sini dibicarakan tentang Turnskarten, komplit dan konkret dalam persoalan pengaturan dalam dunia perusahaan, khususnya dibicarakan tentang sistem-sistem perekonomian. Atas dasar sifat cabang, maka ekonomi perusahaan dibagi atas 5 bagian, yaitu 1. Cabang perusahaan yang bersifat agrasis. 2. Cabang perusahaan yang bersifat ekstraktif. 3. Cabang perusahaan yang bersifat peniagaan. 4. Cabang perusahaan yang bersifat industri.
5. Cabang perusahaan yang bersifat memberi jasa. Ke dalam perusahaan yang bersifat agraris tersebut, semua perusahaan yang bertujuan menghasilkan barang-barang dengan bantuan tenaga alam, misalnya perusahaan perkebunan. Ke dalam perusahaan yang bersifat ekstraktif dimaksud semua perusahaan yang pada pokoknya berusaha melepaskan beragam dari ikatan di mana barang itu berada. Misalnya, perusahaan pertambangan, penambangan kayu, perusahaan pembuatan garam, dan lain-lain. Semua perusahaan-perusahaan yang bertujuan menarik barang-barang, menyimpannya beberapa waktu untuk kemudian mengeluarkan, termasuk ke dalam perusahaan yang bersifat perniagaan, misalnya toko buku. Semua perusahaan yang menarik barang untuk kemudian mengeluarkan dan bentuk lain disebut perusahaan yang bersifat industri. Semua perusahaan yang hanya memberi jasa kepada pihak lain digolongkan ke dalam perusahaan yang bersifat memberikan jasa. Cabang perusahaan yang bersifat memberikan jasa dapat dibagi atas 4 macam, yaitu 1. Perusahaan pengangkutan, perusahaan pen, perusahaan yang memberi kredit, perusahaan pertanggungan. Perusahaan pertangkutan adalah perusahaan yang semata-mata mengangkut barang-barang atau orang dari tempat yang satu ke tempat lain dengan menerima sewa sebagai balas jasa yang diberikannya. Perusahaan PEM adalah perusahaan yang menyimpan barang-barang pihak lain di gudangnya dengan menerima sewa penyimpangan sebagai balas jasa yang diberikannya. Perusahaan pemberi kredit seperti bank adalah perusahaan yang meminjamkan uang kepada pihak lain yang membutuhkannya dengan menerima bunga sebagai balas jasa yang diberikannya. Perusahaan pertanggungan adalah perusahaan di mana orang mempertanggungan barang-barang dirinya sendiri dari suatu bahan atau bahan pada umumnya. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan, dan cukup sekian video presentase pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum.